Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh khairun nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullihi basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa terdapat beberapa amalan yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, bahkan dilipatkan tanpa batas. Ada 3 amalan yang perlu kita ketahui, yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, bahkan dilipatkan tanpa batas. Yang pertama adalah puasa. Kelebihan puasa dibandingkan ibadah lainnya adalah bahwa ia merupakan satu-satunya ibadah yang tidak teridentifikasi oleh orang lain. Jika sekelompok orang berkumpul di suatu tempat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapa di antara mereka yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang benar-benar dilandasi keikhlasan kepada Allah. Seandainya seorang berpuasa bukan karena Allah, maka tidak mungkin ia terus menahan diri
dari makan dan minum ketika sedang sendirian. Orang yang berpuasa benar-benar melakukan ibadah tersebut dengan kesadaran penuh hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara, karena keistimewaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan pahala bagi mereka yang berpuasa langsung dari Allah. Tidak ada yang tahu besaran pahala puasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkualitas puasa, maka semakin besar pahalanya. Bahkan sampai tak terhingga. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang pertama. Adapun amalan yang kedua adalah orang yang sabar. Orang sering keliru memahami makna sabar. Sabar sering dipahami sebagai tindakan yang pasif, menerima apa adanya dan tidak melakukan apa-apa. Tentu saja pemahaman seperti ini tidaklah benar. Sabar setidaknya meliputi 3 hal. Sabar secara mental, sabar secara lisan, dan sabar dalam perbuatan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan yang kedua. Adapun amalan yang ketiga, tadi yang pertama puasa, yang ketiga sabar, merupakan amalan yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, bahkan dilipatkan tanpa batas. Lantas apa yang ketiga? Yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Sudah sewajarnya jika seseorang didolimi, ia ingin balas dendam kepada orang yang mendoliminya. Paling tidak, ia ingin membalas perbuatan yang setara dengan yang dilakukan orang tersebut. Bahkan jika mampu, ia ingin membalas lebih dari apa yang diterimanya. Saudara-saudara, perasaan ingin membalas kezaliman orang lain terhadap diri kita ternyata tidak seiring dengan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi dan memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Betapa berat bagi seseorang untuk bisa mengendalikan diri. Betapa berat bagi seseorang untuk bisa mengendalikan emosi dan memberikan maaf
ketika dizalimi oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa memberi maaf adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Akan tetapi, beratnya pemberian maaf tersebut akan sebanding dengan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi, innahu la yuhibbudz zalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah 3 amalan yang akan mendatangkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan 3 amalan tersebut. Yang pertama, saum, puasa. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, memaafkan orang lain yang zalim kepada kita, yang berbuat jahat kepada kita. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan ridhonya kepada kita semua. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.